Assalamualaikum, hai semua, perkenalkan saya Karina Aulia Rahmanur dari kelompok 7 Pancasila kelas MD2C. Kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, yang kedua Latifah Nur Syabani, dan yang ketiga ialah Muhammad Abdurrahman Kahfi. Kelompok ini akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Langsung aja yuk kita simak penjelasannya. Peta konsep materi pembahasan wawasan Nusantara sebagai wawasan geopolitik Indonesia. Yang pertama yaitu penjelasan tentang pengertian wawasan Nusantara dan geopolitik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang ketiga, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dan penerapannya. Juga yang terakhir ialah penerapan wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dengan demikian, wawasan Nusantara mempunyai peran untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya, serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangannya mengisi kemerdekaan. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka, membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geopolitik juga dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, faktor wilayah atau geografi. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif atau aspek fungsional. Yang kedua, faktor geopolitik dan geostrategi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad ke-19, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 20 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Lalu geostrategi. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang yang ada di Indonesia. Beberapa contoh posisi silangnya yaitu yang pertama, geografi. Geografi Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua ialah posisi silang demografi. Penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan atau Australia dan penduduk padat di utara, yaitu RRC dan Jepang. Yang terakhir ialah posisi silang ideologi. Ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila, terletak di antara liberalisme di selatan, yaitu Australia dan Selandia Baru, dan juga komunisme di utara, yaitu RRC, Vietnam, dan Korea Utara. Yang ketiga yaitu faktor perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Yang pertama, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda. Hal itu berdasarkan ketentuan dalam Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Yang kedua, dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi.
pada tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Tujuan pertama yaitu perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan asas negara kepulauan, Archipelagic State Principles. Lalu, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Asas-asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landas kontinen adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan-perundingannya. Yang ketiga, jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah di antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. Yang keempat, klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. Yang keempat yaitu faktor keempat yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah persediaan ikan yang semakin terbatas, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, dan yang terakhir ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Selanjutnya, saya Muhammad Abdurrahman Kafi akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Karin, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Di sini saya akan bahas tentang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Adapun unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu wadah, yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara, dan yang ketiga yaitu tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, batiniah dan lahiriah. Nah, di sini saya akan bahas tentang yang pertama, unsur daripada wawasan Nusantara yang pertama yaitu wadah. Adapun wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama wujud wilayah, yang kedua yaitu tata inti organisasi, dan yang ketiga yaitu tata inti organisasi. Dan yang ketiga yaitu tata kelengkapan organisasi. Saya akan membahas tentang wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau. Yang sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia itu banyak sekali pulaunya. Berbagai macam pulau yang ada di Indonesia itu banyak. Nah, gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Jadi pulau itu dihubungkan oleh perairan. Banyak kan di Indonesia ini, itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai banyak sekali pulau yang mana pulau tersebut dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatan kenegaraan dalam wujud struktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara 2 samudra. Jadi letak posisi negara itu letak geografisnya itu berada di posisi antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini harus digarisbawahi bahwasanya letak geografis negara kita, yaitu negara Indonesia, berada di posisi 2
antara dua samudra dan dua benua. Dua samudranya apa? Dua samudranya itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan dua benuanya itu ialah benua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, yang kedua daripada unsur-unsur komponen yang kedua yaitu tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada apa? Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tata inti organisasi negara. Yang mana UUD ini menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi yang kita harus ketahui yaitu negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Adapun komponen yang ketiga daripada wawasan Nusantara sebagai wadah yaitu tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara. Jadi, kelengkapan organisasi yaitu kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat. Pertama. Yang kedua yaitu golongan dan organisasi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kalangan pers, seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang ketiga daripada komponen wawasan Nusantara sebagai wadah, yaitu tata kelengkapan organisasi. Nah, selanjutnya daripada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yang pertama yang sudah kita bahas yaitu wadah. Yang kedua yaitu adalah isi wawasan Nusantara. Isi. Apa sih itu isi wawasan Nusantara? Isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu isi wawasan Nusantara. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Adapun isinya menyangkut dua hal yang esensial, yaitu yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Selanjutnya yaitu isi wawasan Nusantara tercermin dalam kehidupan manusia Indonesia. Meliputi apa? Meliputi yang pertama, negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua yaitu rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga yaitu pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu yang ketiga daripada isi wawasan Nusantara. Yang ketiga yaitu tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, yaitu batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang berbentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini, wawasan Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk berbentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu. Yang tata laku batiniah. Yang kedua itu tata laku lahiriah.
Tatalaku lahiriah merupakan kegiatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Itulah unsur-unsur dasar dari wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang implementasi wawasan Nusantara dan penerapannya di Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Nah, adapun wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila, yaitu falsafah Pancasila ini diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep wawasan Nusantara berpangkal pada dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Di samping itu, wawasan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Yang kedua, yaitu wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Adapun wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional ini, yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dan terakhir yang ketiga yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan yang terakhir yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu yang pertama kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Jadi kebulatan wilayah dan segala isinya itu merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Jadi seluruhnya itu masih satu kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib, dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama. Dan yang keempat yaitu Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Dan yang kelima yaitu kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sistem hukum nasional. Dan yang terakhir yang keenam yaitu seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional. Yang D sekarang yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama yaitu kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Dan yang terakhir yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.
Yang pertama yaitu bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua yaitu tiap-tiap negara, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi materi ini saya membahas tentang tadi yang pertama unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, dan yang kedua itu implementasi wawasan Nusantara dan penerapan Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Latifah Nursyabani akan menjelaskan tentang penerapan wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang sikap bangsa Indonesia dan mengenai bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, cara bertindak, dan cara mengatasi berbagai macam masalah. Saya Karina Aulia Rahmanur izin menjawab pertanyaan apa tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dari Rona Safitri. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sebagai geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Ini artinya bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam UUD 1945. Sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Maksud dari tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah, mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia juga harus terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Baik, saya Latifah Nursyabani akan menjawab pertanyaan dari saudara Mila Hasanatun Sa'diyah. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wawasan Nusantara? Yang pertama, wilayah dalam kurung geografi, karena merupakan kesatuan geografis seluruh unsur terkait padanya di dalamnya. Berdasarkan pada aspek administratif dan fungsional, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 meneliti beberapa pulau yang sudah memiliki nama, yakni sebesar 6.044 pulau di Indonesia. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Pengertian dari geopolitik adalah geopolitik menentukan alternatif untuk menentukan kebijakan nasional untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip di dalamnya menjadi suatu perkembangan nasional. Dan prinsip geopolitik telah diterapkan pada abad ke-19. Namun, dengan ada masalahnya, baru diterapkannya kembali pada abad ke-20. Yang kedua, geostrategi. Contoh dari geostrategi adalah yang pertama, geografis. Geografis Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia. Kedua, demografi. Penduduk Indonesia terletak di antara penduduk selatan. Yang
Yang ketiga, ideologi. Ideologi Indonesia terletak di antara liberalisme di selatan dan komunisme di utara. Lalu yang keempat adalah politik, yang kelima sosial, yang keenam budaya, dan yang terakhir yang ketujuh adalah hankam. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tiara Maharani, yang mana soalnya yaitu, apakah wawasan Nusantara mempunyai makna? Kalau ada, sebutkan apa saja makna wawasan Nusantara tersebut dan fungsi wawasan Nusantara tersebut. Tentu saja wawasan Nusantara punya makna, yaitu diantaranya bahwa satu, wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang terakhir, keempat, yaitu wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan adapun fungsi wawasan Nusantara secara umum, yaitu berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu untuk memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan dalam penyelenggaraan negara, baik pusat maupun wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan, kesatuan bangsa dan negara Indonesia, serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan serta langkah pembangunan nasional di Indonesia. Adapun fungsi wawasan Nusantara menurut para ahli yang ada 4. Yang pertama yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, serta kewilayahan. Yang kedua yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, yaitu meliputi kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan, pertahanan, serta keamanan. Yang ketiga yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan, yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Saudari Tiara Maharani. Terima kasih. Kesimpulan materi yang telah kami jelaskan adalah wawasan Nusantara adalah pandangan untuk mencapai satu bangsa dalam kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapainya tersebut, maka diperlukan suatu paham geopolitik untuk dikembangkan menjadi suatu pahaman wawasan Nusantara dan tercipta sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan